والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ول المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة. Belum pengantar dari oh iya, masih di status. Kamu sudah siapkan apa bahan seperti ini tentang bagaimana sih khilafah dan jihad itu posisinya di kurikulum kita. Masih ada bahannya nanti. Mas Sorry Pak ya. Padahal yang aksinya kita Pak, yang serang itulah impactnya Indonesia. Oke. Tapi nggak apa-apa menurut saya Pak, kalau usul saya, kalau misalkan kita apa nih Pak, ada pernyataan sikap, maksudnya kita ingin paparkan dulu apa yang kita inginkan. Oke, baik. Kalaupun nanti ada penjabaran dari pihak Bapak dalam hal klarifikasi dan lain sebagainya, itu sepertinya sebaiknya setelah kita nyampaikan gitu kan. Oke. Baik, monggo Pak Kasubagti. Mulai dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kami hormati kawan-kawan saudara-saudara dari APMI ya. Kemudian yang kami hormati Bapak dan Bapak dari kepolisian, kawan-kawan dari wartawan ada. Wartawan. Ini hari Jumat, hari yang penuh berkah. Insya Allah kita berharap semua yang kita lakukan ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya Allah. Kami ingin mengucapkan selamat datang terlebih dahulu di Kementerian Agama, dan kami ingin mendengar juga aspirasi dari masyarakat. Kemudian nanti akan ditanggapi oleh Pak Pejabat. Di sini ada Pak Imam Bukhari. Kami persilakan Pak perwakilannya untuk menyampaikan aspirasinya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Kemenak RI yang mana mewakili Pak Imam Bukhari, yakni Kepala Seksi Kurikulum dan Evaluasi Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Sanawiyah. Nah, alhamdulillah, tentu ini rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengqadhakan kita hadir dalam hal menyampaikan pendapat. Dan ini pertama diatur di dalam aturan kita, ini sah dan terikat dengan hukum. Yang kedua, ini adalah wujud aspirasi kami sebagai anak bangsa, sebagai pemuda muslim, yang mana kami cinta akan negeri ini dan kami tidak ingin negeri ini hancur balau. Kami ingin baldatun thayyibatun ghafurur rahim itu terlaksana dan terwujud di negeri ini. Dan alhamdulillah, tentunya ini yang diajarkan baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insya Allah kita istiqomah menjadi umat yang insya Allah menjadi kebanggaan beliau. Nah, terima kasih juga kepada Bapak Moderator dari Kemenak, dan kami di sini dari Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Indonesia. Kami ingin menyampaikan karena terkait hal yang kami maknai sebagai blunder, Pak. Blunder sekali. Belum lagi selesai persoalan cadar, belum lagi persoalan cingkrang, dibuat lagi pernyataan-pernyataan yang menurut kami itu di luar dari nalar seorang manusia muslim, apalagi dia pimpinan di Kemenak gitu. Kami ingin sampaikan kepada Menteri Agama gitu ya, sudahlah jangan dibuat hal-hal yang sedemikian. Ini menjadi bumerang bagi kita semua gitu. Walaupun kita tahu, bahkan beliau juga mengakui beliau itu memang ya agak tidak di bidang dia. Bang, saya tidak pernah pesantren kata beliau gitu ya. Tapi karena ini amanah dan beliau itu bukan lagi selaku pribadi beliau, bukan lagi selaku pribadi Pak Farul Raji, tapi selaku Kementerian Agama.
Ini yang nanti menjadi catatan juga di seluruh kaum muslimin di Indonesia bahkan di dunia. Karena apa? Karena kita mayoritas di dunia ini. Nah, tentunya kami ingin mengambil aspirasi sikap, Pak. Karena kalau tidak diambil sikap begini, seolah-olah masyarakat itu tidak ambil pusing gitu. Padahal di angka rumput di bawah ini sudah sangat risau, Pak, gelisah. Dan alhamdulillah kita ingin fasilitas itu menyampaikan kepada yang berwenang gitu, di mana ya Kemenak gitu. Dan terima kasih juga kepada Pak Polisi dan rekan-rekan media. Nah, ini karena kami dari Aliansi Pemuda Mahasiswa Indonesia, kami juga mengikut sertakan orang tua kami, ustadz kami. Nanti kami minta waktulah 3-5 menit menyampaikan apa sih yang menjadi aspirasi ke kita. Dan ini ada Pak perwakilan kita. Jadi ada Bang Debi ini dosen selaku dosen di Depok PNJ. Dan juga beliau itu ada saudara kita Hari dari mahasiswa di Serang. Itu baru dari kawan-kawan dari Gema Pembebasan, dari aktivis gerakan mahasiswa pembebasan juga terlibat dari Aliansi Pemuda Mahasiswa Indonesia ini. Baru ini ada Ali Baharsyah, ini mahasiswa Jakarta, Pak. Mahasiswa Jakarta kita ikut sertakan hadir supaya mewakili mahasiswa. Juga ada Bang Fuad, beliau ini mahasiswa dari Bogor, begitu mahasiswa Bogor, dan saya sendiri aktif di koordinator aksi ini dari Aliansi Pemuda Mahasiswa Indonesia. Dan di sini ada orang tua kami, Ustadz Abu Hanifah, yang mana kami berikan kesempatan untuk menyampaikan apa sih sebenarnya yang menjadi problem ke depan kalau ini makna jihad, baru kurikulum khilafah ini dihapuskan. Ini latar belakangnya apa sih gitu? Apa latar belakangnya ini gitu? Nanti ini sampaikan. Nah, inti untuk awalan kami berikan kepada Ustadz kami Abu Hanifah atas waktu dan tempat, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la haula wa la quwwata illa billah. Saya hormati ada Bapak Menteri Agama yang diwakili oleh Pak Kapolri di bidang kurikulum, dan juga Bapak Polisi yang telah turut serta mengamankan aksi kami, dan juga semua yang hadir di tempat ini, juga adik-adik mahasiswa, juga masyarakat yang turut serta dalam aksi ini. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, unek-unek kita bisa kita tumpahkan di tempat ini untuk kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Terus terang saja Bapak sekalian, kami ini jadi gambling, Mas. Ketika di masjid, di musola ataupun di kantor-kantor, karena kami juga mengajar di sekitar jalur ini, baik di perhubungan sebelah ataupun di Dirjen Migas Pertamina, kita menyampaikan makalah tentang jihad, tentang khilafah, tapi kemudian dihapus di kurikulum sekolah. Ini kan seolah-olah materi tersebut terlarang, padahal kita menyampaikan sementara waktu, ya beberapa waktu yang lalu disebutkan bahwa ASN ada yang terpapar radikal, BUMN Gedung Lampu Merah terpapar radikal saja, kita sudah khawatir apa tidak boleh masuk ke gedung itu. Nah sekarang kemudian kurikulum dihapus. Ini saya kira juga perlu dipikirkan ajaran Islam. Kalau kemudian premis-premis itu kemudian dimaknai oleh masyarakat dengan makna yang misalnya gini, ini sebuah premis di masyarakat, kok Menteri Agama tapi kok anti agama. Tapi itu juga nggak tepat saya kira. Kalau masyarakat menilai seperti itu nggak tepat, tapi masyarakat kan liar, Pak, tidak ada yang mengarahkan. Nah kita ini yang kemudian bingung. Katanya namanya saja Fakhrul Razi, itu seperti imam yang menulis kitab tafsir, Imam Ar-Razi. Dalam kitab Fakhrul Razi itu gabungan dari dua nama, Imam Fakhruddin Ar-Razi, sehingga orang menyebutnya dengan nama singkatnya jadi Imam Fakhrul Razi. Dia seorang mufasir. Beberapa waktu yang lalu beliau khutbah tidak membaca sholawat, itu juga sudah geger masyarakat kita. Ketika sholawat tidak dibaca, kemudian yang hadir di sini yang dari Banten sudah menyatakan itu khutbahnya Jumatnya batal, tidak sah.
Ini kalau menggunakan fikih Syafi'i kan seperti itu. Jadi ini beliau ini saya kira perlu ada pendampingan, perlu ada, atau kalau di gedung DPR kita juga nonton yang disampaikan oleh Pak Aziz yang beberapa waktu lalu masih pakai seragam korpri. Pak Menak kami minta untuk segera belajar agama, belajar Al-Quran, belajar hadis, supaya tidak terlalu ngawur. Itu yang saya dengar di DPR beberapa waktu yang lalu. Itu viral sampai sekarang itu masih diviralkan. Para sekalian dirahmati Allah, bahwa Menteri Agama dan orang dengan namanya itu sudah melekat pada dirinya bahwa pasti dia seorang Muslim. Kemudian menghapus ajaran jihad dan khilafah ini tidak masuk akal. Orang tua kami juga dulu ikut berperang, terutama perang Seroja, juga pembebasan Timur Timur, karena orang tua kami juga relawan yang tidak dibayar sampai sekarang juga tidak mendapatkan pensiunan. Kemudian Timur Timur lepas itu saja sudah kecewanya luar biasa orang tua kami. Kenapa kok jadi seperti ini? Nanti kalau Papua lepas lagi bagaimana? Nah, ini sepertinya ada orang-orang tua kita itu sudah mempunyai sinyal. Seperti ketika polisi meletakkan rambu-rambu lalu lintas. Kalau dari jarak 100 meter sudah ada pelang belok kiri, itu ke depan pasti ada jalan belok kiri. Gitu kan, Pak? Kalau warnanya merah, overboden, berarti depan tidak boleh melewati jalan tersebut. Itu nggak mungkin baru sampai kemudian tahu-tahu ada tanda, nggak mungkin ada rambu. Mesti sebelumnya sudah dibuatkan. Nah, kalau ajaran jihad dihapus, apa ke depannya mau ada perang, ada jihad, sehingga anak-anak kita, remaja kita sudah tidak memiliki roh jihad lagi. Kalau dulu kan beda, Pak. Kalau Jenderal Sudirman, kemudian kami juga mengajar di Angkatan Darat, dan di antara Angkatan Darat itu juga menyampaikan perkataan-perkataan atau makalah-makalahnya Jenderal Sudirman. Kalau ada orang yang tidak ada di dalam hatinya setetes saja keinginan untuk berjihad, maka hatinya itu munafik. Maka dalam diri itu ada sifat kemunafikan. Sampai dengan ini saya Said Alawi Al-Maliki di Mekah, beliau usianya sudah 89 tahun, tapi di dindingnya itu masih diletakkan pedang. Ini juga saya kira viral. Kalau mazhab Syafi'i, ulama-ulama Jawa Timur, kiai Jawa Timur semua nyaris guru-guru mereka belajarnya kepada Said Alawi Al-Maliki. Ditanyalah kepada sang Syekh, Anda sudah usianya 89 tahun, kenapa di dinding Anda masih ada pedang yang menggantung? Apa kata Said Alawi Al-Maliki? Beliau mengatakan begini, ini adalah pedang yang kami siapkan untuk turut serta berjihad ketika Imam Mahdi hadir. Dan Imam Mahdi itu adalah khalifah. Dan Imam Mahdi sekarang ini belum ada, akan diturunkan oleh Allah dan akan memimpin perang untuk menghabisi Dajjal. Tapi qadarullah, dalam banyak keterangan hadis, Imam Mahdi pun kalah melawan Dajjal. Dan kemudian bersembunyi di Masjidil Aqsa, baru turunlah Nabi Isa alaihissalam, yang kemudian Allah izinkan Nabi Isa membunuh Dajjal. Artinya apa? Karena kalau seorang setiap hatinya, setiap detiknya tidak ada roh jihad, kata Imam Said Alawi Al-Maliki mengatakan, siapa yang menyiapkan jihad di rumahnya dengan pedang, ataukah dengan panah, ataukah dengan tombak, ataukah dengan badik dan sebagainya, maka setiap detiknya Allah catat dia sebagai orang yang berada di dalam fisabilillah. Maka kita ajarkan pada adik-adik kami, mahasiswa, agar di rumahnya menyiapkan seperangkat senjata apapun itu yang dibolehkan, apakah pisau panjang, apakah ya, walaupun nanti dipakainya setahun sekali ketika Idul Kurban gunakan. Tapi kalau menyiapkan itu sudah setidaknya setiap detiknya dicatat oleh Allah sebagai orang yang fisabilillah. Artinya apa? Beliau mendorong adanya roh jihad di dalam diri anak-anak muda. Bahkan Said Alawi Al-Maliki itu sudah 89 tahun pun masih meletakkan pedang di dinding rumahnya. Ini juga yang kami lakukan di rumah kami meskipun tidak ada perang. Nah, jadi ke depan tuh orang tua itu sudah seperti itu. Nah, apakah Pak Faurozi ini juga menyiapkan ke depan tidak akan ada keinginan untuk jihad? Nah, seperti tadi di orasi depan dikatakan kalau Cina kemudian, kan ini kan banyak anasir Pak viral di video, meskipun hoax lah segala macam, faktanya sudah terjadi di Tibet, di Australia itu sudah terjadi. Cina itu menganeksasi wilayah-wilayah tersebut. Misalnya, suatu ketika terjadi jihad, kemudian
bangsa ini sudah tidak ada roh jihad lagi, apakah itu yang dimaksudkan? Sehingga memberikan jalan yang mulus, mudah untuk menguasai negeri Indonesia ini. Bagaimana dulu Inggris tidak gampang menguasai Indonesia, bagaimana dulu Belanda tidak mudah menguasai Indonesia. Ketika Kiai Haji Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullah ta'ala, beliau menyerukan resolusi jihad, dan ternyata hanya dalam waktu 1 malam selesai. Itu adalah jihad. Dan beliau itu madzhab Syafi'i. Di Indonesia ini kan madzhab Syafi'i. Saya ingin menukilkan satu madzhab Syafi'i dari kalangan ulama Syafi'i. Misalnya Imam Alauddin Al-Kasani di madzhab Syafi'i dalam kitab Bada'i'us Sunnai fi Tartibi Syara'i. Kitab itu menuliskan, beliau mengatakan begini. I'lamu aidon, ketahuilah juga oleh kalian semua. Setelah beliau menjelaskan banyak fikih-fikih ibadah dan sebagainya. Dan i'lamu aidon, ketahui juga oleh kalian semuanya, ala anna nasbal imam. Imam di sini adalah imam al-a'zam, yakni al-khalifah. Bahwa sungguh mengangkat seorang khalifah, ya, itu dikatakan oleh beliau fardun, ya, bi ijma'i sahabat. Ya, la yahtalifu, mereka semua tidak berbeda pendapat satu dengan yang lain. Ya, ajma'u, mereka semuanya sepakat, ajma'u wa ala anna nasbal imam ba'da inqirati zamanin nubuwah wajibun bal ahammal wajibat. Bahkan hukumnya wajib, bahkan beliau mengatakan bal ahammal wajibat. Kata ahammal wajibat maknanya adalah terpenting di antara perkara-perkara yang penting. Sholat penting, zakat penting. Ini mudah-mudahan di sini ada apa dari kurikulum agama yang apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami. Kalau kitab-kitab klasik itu perkataan ulama seperti itu, bukan Al-Quran, bukan hadis, tapi beliau itu sudah menguasai Al-Quran, menguasai hadis. Seperti Imam Al-Kasani Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan bahwa ahammal wajibat maknanya adalah sholat wajib, zakat wajib, puasa Ramadan wajib. Tapi mengangkat khalifah paling wajib, ahammal wajibat, yang terwajib dari yang wajib. Bukan berarti meninggalkan kewajiban sholat, tetapi terwajib dari yang paling wajib. Ada paling wajib, yang mengangkat imam itu paling wajib. Bahkan kemudian para sahabat pun sepakat pula untuk menunda pemakaman jenazah Rasulullah. An-dafni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika jenazah Rasul itu terbaring, tidak segera dikuburkan. Padahal mereka bukan orang-orang yang tidak mengerti. Bukan orang yang tidak mengerti, maksudnya bukan para sahabat yang tidak paham hadis Nabi bahwa yang harus cepat-cepat dilakukan, wanita yang dilamar segera dinikahkan, orang yang punya utang segera bayar utang. Termasuk juga mengangkat pemimpin, yakni khalifah, harus segera dilakukan. Meskipun di depannya itu ada jenazah Rasulullah, toh ada pesan Nabi untuk segera dikuburkan, tapi ternyata para sahabat tidak segera menguburkan, bahkan menunda hingga 2 malam 3 hari, 3 siang 2 malam. Jenazah Rasul itu berbaring hingga 2 malam 3 siang. Untuk apa? Untuk menentukan pilihan siapa yang menjadi khalifahnya. Dan setelah terpilih khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ketika Abu Bakar Siddiq terpilih menjadi khalifah, barulah kemudian jenazah Rasulullah dikuburkan. Ini menunjukkan bahwa para sahabat paham betul kata-kata Imam Al-Kasani tadi, bal ahammal wajibah, bahkan terpenting dari semua yang penting. Mengurus jenazah Rasulullah penting, tapi mengangkat pemimpin lebih penting. Jadi mengangkat khalifah lebih penting. Maka dipahami bahwa ini wajib. Beda dengan misalnya Imam Al-Asom. Imam Asom itu orang yang buta, tuli, tapi Imam Qurtubi menyebutnya dia itu, ini ada terjemahannya di dalam lembaran ini, dia buta atau tuli dari syariat Islam, tidak paham syariat Islam, maka Asom itu menolak diangkatnya khalifah. Imam Qurtubi mengatakan tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang kalau di diskusi di TV One ada wakil dari MUI mengatakan tidak ada dari Al-Qur'an tentang khalifah. Padahal Allah Subhanahu wa taala berkata, wa qala rabbukum inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ada kata-kata itu. Aku akan menjadikan di antara kalian khalifah di muka bumi, fil ardi. Nah, ayat ini dipahami Imam Al-Qurtubi bahwa la khilaf bainal ummah wala a'immah. Tidak ada perbedaan pendapat di antara umat manusia, kaum muslimin, wala a'imah. Begitu tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para pemimpin kaum muslimin. A'imah ini pemimpin,
bisa ulama, bisa juga umaro. Tidak ada perbedaan pendapat bahwa mengangkat seorang khalifah hukumnya wajibun, hukumnya wajib. Di laki-laki tidak ada perbedaan pendapat, hukumnya wajib. Ila maruya anil asom, kecuali apa yang diriwayatkan oleh al asom. Al asom itu orang yang tuli, orang yang buta terhadap syariat Islam. Nah, apakah kemudian saya nggak pantas kalau untuk menyebut Pak Menteri Agama tidak paham syariat Islam, seperti turunannya asom misalnya, nggak pas. Tapi Imam Qurtubi pernah mengatakan seperti itu kepada al asom, orang yang buta, orang yang tuli terhadap syariat, dan disebutkan di dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi, Jami'u li Ahkamil Quran, dalam kitab Jami' Al-Ahkamil Quran. Disebutkan bahwa orang yang buta terhadap syariat tentu saja tidak mewajibkan itu. Malah sekarang ini malah menghapusnya. Kenapa kalau haji kok tidak dihapus? Tadi ada yang ceramah. Haji tidak dihapus karena haji menghasilkan pendapatan. Kenapa zakat tidak dihapus? Mendapatkan pendapatan. Bisa untuk membangun infrastruktur dan sebagainya. Ini masyarakat bawah itu tahu itu semuanya. Bahkan sampai di musola-musola di tempat kami tinggal juga, pengurus musola, hati-hati, kotak amalnya harus disimpan yang baik, masukkan ke loker, jangan sampai hilang nanti. Nah, itu sindiran itu sebenarnya saya juga tidak enak Pak kalau menyampaikan di gedung ini, karena itu menyindir seseorang yang rakus terhadap dana masyarakat. Sekarang ini dana masyarakat apa? Seperti first travel saja, itu kan uangnya masyarakat yang dititipkan ke first travel untuk haji, untuk umroh. Dan terbukti kemudian first travel melakukan kejahatan, pelanggaran. Mestinya kan first travel mengganti ke masyarakat. Nah, ini bukan kembali ke masyarakat, kok kemudian diambil. Ini kan kurang ajar betul. Ini masyarakat pun marah melihat seperti itu. Ini naudzubillah min dzalik. Jadi hal-hal seperti ini yang mestinya diurusi. Jadi bukan hanya teori, bukan hanya bicara mengenai anti korupsi dan sebagainya. Itu yang harusnya dikerjakan. Malah kemudian mengerjakan hal-hal yang bertolak belakang dari Pancasila itu sendiri. Misalnya gini, ini juga logika masyarakat itu bermain. Ajaran jihad dan khilafah dihapus, berarti tidak suka dengan ajaran itu, padahal itu ajaran Islam. Nah, suatu saat nanti ajaran Islam pun akan dihapus satu persatu, 1, 2 jihad, apalagi begitu. Berarti tidak suka dengan Islam, Islamnya pun nanti akan dihapus. Nah, kalau menghapus ajaran Islam berarti menghapus agama yang diakui oleh Pancasila. Logika masyarakat kan jadi begitu. Kalau menghapus salah satu agama yang diakui oleh Pancasila berarti yang bersangkutan anti Pancasila, kan bisa begitu. Coba apa nggak konyol kalau masyarakat membuat anasir seperti itu? Jadi premisnya dipertemukan dengan premis yang lain. Meskipun dengan premis yang lain itu nggak cocok, tapi liar masyarakat itu mengatakan seperti itu, ya suka-suka masyarakat juga, wong yang melakukan itu terpelajar. Ya suka-suka juga melakukannya, jenderal juga, tingkat 4 kan setidaknya punya pendidikan yang cukup. Nggak mungkin kalau pendidikannya rendah bisa sampai jenderal bintang 4, itu tidak mungkin, tidak terjadi. Jadi justru karena mengerti itulah, sekarang ini isu anti Pancasila, isu anti agama, isu ateis, itu komunis itu justru melambung, jadi viral, dan kemudian masyarakat sudah sangat muak mencurigai itu. Dan kalau ini juga terus dilakukan terus-menerus, saya kira bukan tidak mungkin masyarakat juga akan antipatis, justru apa yang dilarangnya akan dikerjakan. Dan bukan tidak mungkin juga apa khilafah yang dihapus justru akan ditegakkan dengan segera. Dan dengan pertolongan Allah SWT kami meyakini bahwa khilafah itu pasti terjadi. Meskipun jenderal 4, kalau ada jenderal 12 di sini, di Indonesia ini kalau ada jenderal bintangnya 12, lalu dia menghapus ajaran khilafah, demi Allah, meskipun saya harus mati dan tidak kemudian menyaksikannya, itu khilafah pasti akan tegak. Itu pasti akan terjadi. Orang suka tidak suka pasti akan terjadi. Karena itu merupakan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling ketakutan perkara itu, Bapak-bapak sekalian, mohon maaf bukan mengajari. Ada lembaga internasional namanya NIC, National Intelligence Council. Itu 16 negara besar di dunia bergabung di dalamnya. Intelijen seperti Mossad, CIA itu ada di dalamnya. Mereka mengamati semua bahwa khilafah pasti terjadi. Dan kalian semua tidak bisa menghalanginya. Kalian hanya bisa menghambat dengan stigmatisasi, dengan isu-isu murahan seperti radikalisme, terorisme. Itu hanya menghambat. Tapi Amerika sendiri meyakini bahwa itu pasti terjadi. Makanya kemudian seperti lembaga internasional miliknya mantan Presiden Amerika Jimmy Carter, yang kemudian penasihat
politiknya adalah siapa namanya? Bisa dibantu nih, yang perempuan itu? Bukan, enggak, penasihat politiknya. Lupa. Ada penasihat politiknya mengatakan bahwa Anda tidak akan mungkin bisa mengalahkan Islam jika Islam berada di dalam kekhilafahan Islam, persatuan umat Islam. Zino Baran. Nah, Zino Baran itu menulis. Nah, Zino Baran itu juga viral, sudah beredar di mana-mana. Mereka orang Yahudi. Nah, kebodohan mereka itu kenapa rencana, strategi jangka panjang, jangka pendek pernah mereka tuliskan. Zino Baran mengatakan nggak apa-apa, umat Muslim nggak suka membaca. Bagaimana kalau ada satu saja umat Muslim yang membaca? Zino Baran mengatakan nggak apa-apa. Hanya cuma satu yang baca, mereka tidak biasa menularkan kepada saudara-saudaranya. Bagaimana kalau ditularkan kepada saudaranya? Tidak apa-apa. Toh penguasanya sudah ada di ketiak kita. Bagaimana kalau penguasanya tidak tunduk pada ketiak Anda? Nggak apa-apa, karena aparatnya sudah kita bayar. Seperti ini juga viral. Ini Yahudi sendiri yang memviralkan seperti itu. Jadi Zino Baran dalam lembaga Richard Nixon itu apa namanya? Menulis seperti itu. Lalu apa? Mereka mencoba untuk menghalangi melalui ICPD misalnya, ICPD International Conference Population Development and Development. Itu tentang pembatasan. Ini juga kritik pada Pak Menak ini yang belum lama ini bukan batasi. Pernikahan harus punya sertifikasi untuk nikah, pranikah. Ini programnya ICPD, ini kongresnya Israel, Yahudi di Kairo. Diterapkannya kepada siapa? Karena negeri-negeri Muslim. Karena apa? Karena Israel ini ketakutan populasi penduduk Muslim, khususnya Indonesia dan Pakistan, yang laju pesat. Sementara kalau Indonesia dan Pakistan itu menyerang Israel, menyerang Jerman, menyerang Amerika di masa-masa yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, mereka sudah tua-tua semua dan generasi muda mereka nggak ada. Mereka nggak suka kawin, mereka tidak suka punya anak. Kalau punya anak gembrot dan sebagainya, nggak suka kawin, mereka sukanya berzina. Sehingga mereka tidak punya anak, tidak punya generasi muda. Dan kemudian mereka juga menyerukan pada negara-negara ketiga, negara-negara Muslim agar membatasi kelahiran. Bahkan aborsi dibolehkan. Dan di sini sudah dibolehkan aborsi. Sudah ada undang-undangnya, sudah sah. Selama aborsi itu dilakukannya dengan kesadaran yang melakukannya. Jadi ini seruan orang-orang Israel Yahudi. Ini ada rancangan-rancangan mereka, termasuk juga penghadangan terhadap khilafah, jihad dan seterusnya. Jadi rambu dibuat itu 100 meter ke depan baru ada belokannya. Rambu apapun itu. Nah, kalau saya membaca rambu-rambu yang Pak Polisi buat itu di jalan-jalan itu, saya membaca Pak Menak itu seperti itu. Kenapa jihad dihapus? Kenapa dihapus? Karena agar kalau negara-negara asing menyerang Indonesia atau menganeksasi Indonesia atau menginvasi Indonesia, tidak ada pemuda yang sanggup ikut berjihad. Dan jenderal yang dulu, kalau Pak Dirman itu dulu, bahwa setiap individu tentara wajib punya roh jihad. Wajib. Kalau tidak ada dalam hatinya setitik saja roh jihad, maka munafik dia. Luar biasa. Jadi kok sekarang ini malah justru ajaran seperti kok dihapus bagaimana? Mestinya digalakkan, insya Allah pemuda-pemuda masjid, mahasiswa akan kami galakkan. Untuk kalau polisi dan militer mau melatih kami untuk berjihad, kami akan ikut latihan untuk jihad. Latihan perang. Untuk persiapan di masa yang akan datang. Kenapa? Walaupun ternyata kita sudah mati sebelum Imam Mahdi turun, maka siapa yang menyiapkan untuk berperang, maka setiap detiknya hari ini meskipun tidak perang sudah dicatat oleh Allah fisabilillah. Jadi kenapa itu tidak ada roh-roh seperti ini? Jadi Menteri Agama kok nyaris tidak punya agama nih? Kasihan sekali kalau ini terjadi. Nah, untuk jadi orang belajar jauh-jauh, namanya ke Timur Tengah segala macam. Kami juga melihat para sekalian ormas-ormas Islam di Indonesia ini ada yang kuliah di luar negeri, hafal Al-Quran, hafal tafsir, hadis segala macam. Pulang ke Indonesia hanya untuk memusuhi agamanya sendiri. Ini aneh bagi saya. Banyak orang-orang tua kita, orang tua bapak sekalian. Saya kira orang tua Pak Jenderal bernama anak Fahrul Razi pasti punya maksud dan punya tujuan. Dan nama itu pasti doa. Kemudian setelah menjadi tua, sudah menjadi dewasa, sudah memperoleh bintang 4, hanya untuk memusuhi agamanya sendiri. Luar biasa. Nggak habis pikir bisa seperti itu. Mesti ada sesuatu yang menggerakkan dan yang menggerakkan jauh lebih kuat. Ini yang harus diketahui dan harus dibongkar.
Dan kami insya Allah anak muda, mahasiswa, dan masyarakat tidak akan gentar, dan kami akan tetap menyerukan ini. Meskipun dihapus di sekolah, anak-anak kami yang sekolah di tingkat SD, madrasah, sanawiyah ataupun aliyah tetap akan kami ajarkan jihad ataupun ajarkan. Dan kami juga di rumah belajar bela diri, minimal berlari. Karena modal utama bela diri itu adalah lari. Setidaknya kalau kalah bisa lari. Nah kalau lari aja nggak bisa, bayangkan juga. Perang nggak bisa lari, ngejar nggak bisa, dikejar gampang ketangkep. Yang sudah konyol seperti itu. Maka kami setiap hari, setiap pagi kami mengajarkan kepada anak-anak kami, yang laki ataupun yang perempuan, kami ajarkan untuk berolahraga rutin dan untuk belajar untuk berperang. Dan kami juga ada lempis, namanya lempar pisau. Kami juga ada upaya untuk punya golok, punya pedang, dan pedang yang paling bagus kalau terbuat dari pel kereta api. Nah, itu yang paling tajam dan paling kuat. Bahkan pedang bisa untuk mengasah pedang, pedang bisa untuk memotong pedang. Itu yang kami bisa siapkan, dan kami mengajak semuanya untuk menyiapkan diri agar setiap hari kita mati, kita tidak tahu matinya kapan, karena Allah tidak pernah konsultasi dengan kita kapan matinya. Tetapi yang jelas kalau kita menyiapkan diri untuk dalam jihad tadi, setidaknya setiap detik dicatat oleh Allah sebagai orang berada di fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada orang tua kami, kiai kami, dan untuk kepada teman-teman mahasiswa, supaya nanti teman-teman yang di luar juga aksi tidak nunggu kita terlalu lama. Kita minta 2-3 menit saja ya menyampaikan aspirasinya agar nanti ya, agar tiba-tiba nanti oke, langsung saja biar langsung. Ini saudara kita Ali dari mahasiswa di Jakarta. Teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa Magister Manajemen dan Magister Komunikasi di Budi Luhur. Saya hanya menyampaikan pertama wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan karena peringatan itu akan berguna ya. Jadi kami nih program Pak Manak ya, Pak Imam Bukhari, kita ini nggak punya senjata Pak, gitu ya. Kita juga nggak punya kekuasaan nih. Kita mau ditangkap hari ini, mau ditembak apapun bisa sebetulnya gitu ya. Kita hanya punya mulut nih ya. Kita hanya bisa menyampaikan. Didengar atau enggak terserah ya. Tapi bagi kami seorang muslim ya, dan kita tahu bahwa Pak Farozi juga muslim ya, Kemenag juga muslim, maka nasihat itu pasti akan berguna gitu ya, walaupun mungkin masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu ya. Jadi kami akan tetap memberikan peringatan apapun resikonya, karena kata Rasulullah, Abdul Jihad kalimatul hakim dan sultan jahil. Menyampaikan hak depan penguasa zalim itu wajib ya, karena akan mencegah kerusakan yang besar. Kalau penguasa rusak itu kan luar biasa. Jadi kami tidak ingin penguasa rusak, karena kalau penguasa rusak, rakyat rusak, negara juga rusak. 2 hal yang disampaikan, insya Allah 1 menit gak lama karena yang lain juga ada. Pertama, kita tahu bahwa setelah 45 kita merdeka, ya, penjajahan sudah nggak fisik lagi nih, tapi penjajahan ekonomi segala macam masih terjadi di Indonesia. Tapi kemungkinan besar itu masih ada penjajahan secara fisik, gitu ya. Nah kalau kita nih wajib militer juga enggak gitu kan, sekarang ajaran jihad dihapus, terus gimana kita menghadapi Cina misalnya, menghadapi Amerika yang akan masuk ke Indonesia, kan ngeri banget gitu ya. Singapura, Thailand, kemudian Korea Selatan, Korea Utara itu mewajibkan militer, Cina juga sama gitu. Jadi jangan sampai kita berleha-leha gitu sibuk memusuhi Islam, sementara musuh di luar itu siap-siap menyerang kita gitu. Kalau kita terlena, nggak ada jihad, nggak ada apa di pelajaran sekolah, ya wis melempem semua gitu ya. Tentara juga kalau nggak ada semangat jihad, polisi nggak ada semangat jihad, kan bahaya gitu ya. Karena semangat jihad itu mengalahkan segalanya. Nah yang kedua, yang saya sampaikan di terakhir, bahwa jangan sampai masyarakat ini marah nih Pak. Kalau Bapak misalnya Kemenag memusuhi kelompok yang memperjuangkan khilafah, rakyat nggak semua marah tuh ya. FPI, HTI dan yang lain perjuangan khilafah, nggak semua rakyat marah, walaupun mungkin sebenarnya marah juga gitu, tapi tidak menunjukkan ekspresi itu. Tapi ketika khilafah yang dimusuhi, jihad yang dimusuhi, semua marah gitu. Kita juga marah, apalagi mahasiswa nih ya, sebagai penyambung lidah masyarakat. Jangan sampai rakyat sudah dipusingkan dengan bayaran BPJS yang mahal ya, sekolah juga mahal, kuliah mahal, harga-harga juga mahal. Ini malah bukan beri solusi, malah
membuat umat Islam marah dengan hapus jihad dan khilafah. Hati-hati, saya menyampaikan kepada Kemenak, tolong nasihat kami didengar, jangan sampai masyarakat di bawah ini sudah muncul ke permukaan dan kalau Cakman bilang ya, kalau umat Islam marah itu tidak bisa mencegah, polisi tentara tidak bisa. Ya, kita ini mayoritas tidak bisa lagi dicegah kalau umat Islam marah. Jadi jangan sampai apa yang dilakukan Kemenak ini membuat umat Islam marah. Karena kalau umat Islam marah, ya Allah alam, apa yang terjadi dengan Indonesia. Demikian saya sampaikan. Bila bisa lihat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, kita lanjutkan aja Pak ya, karena memang teman-teman mahasiswa kalau tidak dikasih ngomong nanti marahnya kemana-mana gitu. Jadi langsung kepada perwakilan teman-teman mahasiswa Bogor, Saudara Fuad, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada perwakilan dari Kementerian Agama sebelumnya. Jadi saya Muhammad Fadl Abdullah, mahasiswa di Magister Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta. Saya domisili di Bogor. Jadi sebenarnya saya juga menunggu penjelasan dari Bapak Imam Bukhari ini gitu ya, karena kebetulan saya ngambil juga jurusan manajemen pendidikan, kurang lebih paham lah bagaimana duduk perkara terkait dengan kurikulum gitu. Tapi sebelum ke sana mungkin ada beberapa hal yang saya singkat saja saya sampaikan gitu ya. Bagaimana kemudian di awal masa pengangkatan Bapak Fakhrul Razi itu kan menyampaikan bahwasanya beliau bukanlah Menteri Agama Islam saja, tapi Menteri seluruh agama. Tapi belakangan kenapa kemudian konsentrasinya malah lebih menyoroti berbagai macam hal tentang keislaman. Nah saya kira ini blunder terhadap personal dirinya sendiri gitu, yang mana menjadi polemik juga di tengah masyarakat. Nah makanya betul saya kira sepakat tadi terhadap apa yang disampaikan oleh Ustaz Abu Hanifah bahwasanya perlu ada pendampingan supaya kemudian tidak memperkeruh suasana di akar rumput. Dan kemudian juga bagaimana Islam yang rahmatan lil alamin itu bisa terjadi. Ya saya kira demikian. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Abang hendak kami, Bang Debi, laku dosen, teman-teman. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan saya Debi Mardiansah dari dosen Politeknik Negeri Jakarta, PNJ. Ya, jadi ini sangat menarik. Kenapa? Karena dikala masyarakat khususnya kalangan muda mengalami degradasi yang begitu luar biasa, LGBT semarak, perzinahan, aborsi di mana-mana, justru departemen yang menurut saya ini benteng terakhir bagi umat Islam justru yang ada malah mencabut yang mana di dalam Islam tentang jihad dan kepemimpinan khususnya khilafah itu sangat jelas. Kemudian ini pun semakin meyakinkan opini yang berkembang di masyarakat bahwasannya jajaran pemerintah yang dalam hal ini Kementerian Wabil Khusus yang ini saya bilang tadi benteng terakhir pun ternyata menjadi sasaran pembuktian apa, yaitu rezim saat ini itu anti-Islam, pro-sekularisme. Artinya apa yang ada lah, umat Islam bukan didekatkan supaya semakin baik, semakin kokoh, sehingga ancaman-ancaman dari asing baik itu liberalisme maupun penjajahan imperialisme gaya baru, yang ada adalah mereka justru dijauhkan. Sehingga di sini muncul isu di tengah masyarakat dan kami pun tidak bisa menghambat itu. Kenapa? Yang ada pembuktian-pembuktian pernyataan-pernyataan mereka yang membuat gaduh, membuat resah, sehingga muncul statement bahwasannya rezim saat ini itu adalah sekuler radikal. Nah, benteng terakhir Kementerian pun Wabil Khusus ada Kementerian Agama itu melakukan hal tersebut, ini menjadi bukti. Sehingga ketika opini terus ini kebijakan ini terus dilanjutkan, maka yang ada adalah semakin menguat. Dan ketika umat Islam ini marah, sebagaimana tadi disampaikan oleh saudara kami, ini berbahaya. Berbahaya apa? Bukan kami. Dan berarti masyarakat ketika sudah marah, apalagi ini benteng terakhir mereka berkaitan dengan akidah. Dan saya yakin dalam hati bapak-bapak sekalian, baik Pak Imam Bukhari maupun moderator termasuk yang lainnya, bapak polisi juga yang berakidah Islam, tentu tidak ingin Islam ini dioyak-oyak. Maka kami di sini, dalam ini saya mewakili dosen secara umum di Indonesia, bahwasanya tolong kebijakan ini dicabut dan yang ada kuatkan akidah anak-anak didik sehingga mereka nanti menjadi siap
ketika penjajahan gaya modern baik politik, ekonomi, budaya dan segalanya bisa mereka lawan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kepada saudara Ian atas nama Gerakan Mahasiswa Pembebasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Ian Supriana dari mahasiswa Gerakan Mahasiswa Pembebasan dari Serang. Tadi saya sebagai mahasiswa penyambung lidah masyarakat, ya. Jadi masyarakat ini telah geram gitu Pak. Maraknya sekarang penistaan agama yang seolah itu didiamkan, ya. Tapi malah rejim ini lewat kaki tangannya malah lagi-lagi malah menghapus kurikulum kurikulum jihad dan khilafah di kurikulum pendidikan. Ini kan jelas gitu bahwasanya rejim berada di posisi yang mana gitu, seharusnya menuntaskan penistaan agama, malah lagi-lagi menghapuskan kurikulum tentang jihad dan khilafah di kurikulum itu. Terus kalau harus seperti agama gitu ya, melihat permasalahan-permasalahan yang sangat urgent, misalkan masalah dekadensi moral yang terjadi di peserta didik. Bagaimana kita tahu kemarin misalkan viral anak didik anak sekolah membunuh ayahnya sampai dimasukkan ke speed tank itu, bagaimana juga banyak pembunuhan anak yang dilakukan kepada orang tua segala macam, malah Kementerian Agama fokus kepada menyerang radikalisme celana cingkrang ataupun cadar. Ini jelas sungguh penyimpangan dan ini membuat resah masyarakat, membuat gaduh gitu ya. Dan khawatir ke depannya akan terjadi sesuatu yang lebih besar kemarahan dari masyarakat itu. Jadi kami dari mahasiswa meminta tolong cabut, tolong stop gitu ya kurikulum yang menghapuskan tentang jihad dan khilafah itu. Oke, itu saja. Langsung ke saudara Hari atas nama mahasiswa Serang, kepada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hari Anugrah Sembiring. Saya dari Gerakan Mahasiswa Serang. Kami memang melihat keadaan seperti ini, mahasiswa itu cukup marah. Bahkan bukan hanya kalangan mahasiswa, bahkan kalangan pesantren, para kiai di Banten, di Serang khususnya cukup marah melihat perkara ini. Oleh karena itu, saya juga ikut hadir di sini bentuk proses muhasabah bil hukam, mengoreksi penguasa ini. Sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan, unsur akhaka zaliman atau mazluman. Tolonglah saudaramu yang dizalimi maupun yang berbuat zalim. Nansuruhu zaliman ya Rasulullah. Nansuruhu mazluman ya Rasulullah. Kami tolong orang yang berbuat kezaliman ya Rasulullah. Wa kaifa nansuruhu zaliman? Bagaimana kami menolong orang yang berbuat kezaliman? Da'hu min zulmihi, Rasulullah sampaikan. Cegah dia dari berbuat kezaliman. Oleh karena itu kami juga ikut hadir ke sini ya untuk mencegah agar kezaliman lewat kebijakan-kebijakan ini tidak terus berlanjut. Terakhir saya ingin sampaikan, makana lillahi yanmu wa makana li ghairillahi yanhadi. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Allah maka dia akan tumbuh. Begitu juga segala sesuatu yang disandarkan bukan karena Allah maka dia akan hancur. Jika keadaan seperti ini menghapuskan jihad dan khilafah itu karena pesanan atau karena dukungan orang-orang di luarnya yang dibuat bukan karena Allah, pasti akan hancur, pasti akan nyungsep. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini pernyataan dari kami. Silahkan kepada pihak Kemenak menanggapi dan ingin menyampaikan beberapa hal dan ingin persilahkan. Terima kasih dari saudara-saudara kami. Kami persilakan langsung ke Pak Imam Bukhari untuk menyampaikan materinya.